Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Melana dengan NIM 202104010420 dengan dosen pengampu Ananda Putriani, SPD MPD. Tugas Bahasa Indonesia sesi 9 dengan judul Keterampilan Berbicara. Keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif ke siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran, menurut Abidin 2013.2126. Menurut Syah 2013.2117, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi, serta mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan 1983.215, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar dan penyimak. Keterampilan berbicara. Jadi pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau ungkapan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Menurut Effendi 2008.2320. 4 tujuan berbicara. 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjalankan proses, konsep, dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasi lainnya. 2. Reaktif. Tujuan reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. 3. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui menggunakan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, ilmuwan, dan debat politik menurut Abidin 2013.2129. Lalu, prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. B. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. C.
Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. D. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. E. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. F. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. G. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi berbicara yang aktif. Pembicara yang aktif. Jenis-jenis berbicara. A. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan, dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan berita dalam situasi formal. B. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk mentipulia atau mempengaruhi. 4. Berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jenis-jenis berbicara lainnya itu yang C. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara antar kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil atau 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. D. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Jenis berbicara yang E, berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendesak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang berbicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya maupun sekecil apapun sebagai sumber ide. Yang B. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicara dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang C. Kemampuan
Kemampuan berbahasa adalah merupakan kemampuan berbicara mengemasi ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara juga baik hendaknya menguasai benar seluruh tantangan linguistik dari penom hingga semantik pragamik sehingga ia mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Yang kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktisi berbicara. Seorang berbicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaranya. Menurut Iskandar dan Dadang 2011-2286 ada beberapa faktor penunjang keefektifan dan kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan 1. Ketepatan ucapan, B. Penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, C. Pemilihan kata atau diksi, D. Ketepatan sasaran berbicara. Faktor-faktor non-kebahasaan. A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. C. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara juga harus menentukan. F. Kelancaran. G. Relevansi atau penalaran. H. Penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahap berikut. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini sehingga dalam praktisnya guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Yang 3, tahapan memproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu, guna meningkatkan kemampuan produksi ini. Siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau ucapan dan tata bahasa. Sekian dan terima kasih. Itulah sedikit ulasan saya, Melana, tentang keterampilan belajar berbicara. Oleh tugas Bahasa Indonesia, dosennya Ananda Putriani. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Astaga,